Shalom, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Tawarik pasal 13. Kita melihat dikisahkan tentang perjalanan Daud dan umat Israel ketika hendak memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke tempatnya Raja Daud, ke kota Daud. Dan apa yang terjadi? Sesuatu tragedi di mana Uzza mati. Tetapi di sisi lain kita melihat keluarga Obed-Edom diberkati. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbunyi demikian. Di ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan naufiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tampaknya niat daripada Uzza baik. Dia ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia lupa. Dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dia kerjakan, ada sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, yaitu menyentuh tabut perjanjian, menjamah tabut perjanjian. Ini berbicara tentang kekudusan, sahabat yang dikasihi Tuhan. Ketika Uzza melakukan sesuatu yang tidak semestinya dia lakukan di hadapan Tuhan, maka dia mengalami kematian. Ketika seseorang melanggar kekudusan, tidak menghargai kekudusan Allah, maka ia akan mengalami kematian. Mungkin kita berkata, bukankah Uzza mempunyai niat yang baik? Bukankah dia hendak menolong? Tetapi sangat disayangkan, dia tidak menyadari siapakah dia sehingga terlalu berani menyentuh tabut itu. Seseorang yang melanggar kekudusan dan berani berdiri di hadapan Allah, sementara dia tidak menjaga kekudusan hidup, maka dia akan mengalami kematian. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Wah, ini pekerjaan yang bukan main-main. Kira-kira begitu. Ini sesuatu yang berat. Ini sesuatu yang tidak boleh sembarangan, sembrono. Bagaimana cara yang benar? Bagaimana cara yang benar? Daud mengalami ketakutan. Ayat 13, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Perjalanan tidak bisa dilanjutkan ke kota Daud, karena Daud sendiri tidak tahu bagaimana cara yang benar. Sebab jika dia memaksakan dengan cara yang dia pikir baik, bagus, maka akan banyak korban-korban yang akan berjatuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Daud tidak berani melanjutkan perjalanan. Dia menyimpang dan menempatkan membawanya tabut itu ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Di ayat 14, perhatikan. 3 bulan lamanya tabut Allah 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Menjadi satu pertanyaan, sahabat yang dikasihi Tuhan, mengapa Obed-Edom bersama keluarganya diberkati oleh Tuhan, padahal ada tabut di rumahnya? Walaupun tidak dijelaskan, dapat kita berkata bahwa Obed-Edom memperlakukan tabut dengan benar. Obed-Edom menjaga kekudusan hidup. Obed-Edom bersama keluarga beribadah kepada Allah yang hidup.
Obed-Edom bersama keluarga melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Itu sebabnya Allah memberkati Obed-Edom. Sahabat yang dikasihi Tuhan, manakala kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, niscaya Tuhan akan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan sembrono di hadapan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Jangan melampaui batas dari apa yang semestinya kita lakukan. Seperti Uza, seseorang yang melakukan ketidakbenaran, ketidakkudusan di hadapan Allah akan mengalami kematian, akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesusahan. Tetapi seseorang yang melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, yang menjaga hidup kudus di hadapan Allah, yang melakukan kebenaran di hadapan Allah, yang hidup menyembah Allah dengan cara yang benar, dia dan keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pegangan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita senantiasa hidup benar di hadapan Allah. Tema kita hari ini, hidup benar di hadapan Allah, diberkati oleh Allah. Kiranya sahabat yang dikasihi Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam.